tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan, tidak selalu berada dalam kebahagiaan. Ada kalanya juga mengalami keadaan terpuruk, dalam kesulitan tanpa solusi yang jelas. Bagaimana seorang dapat terus bergairah menjalani hidup, bahkan mencintai hidup, meski tidak selalu berada di jalan mulus? Hal ini hanya dimungkinkan bila seorang memahami tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bandingkan Yesaya 43 ayat 7. Nasihat Petrus kepada jemaat ini bukanlah ketika mereka hidup nyaman dan aman, tetapi justru dalam kondisi tekanan. Sebagai kelompok minoritas tanpa perlindungan dari penguasa, jemaat tak punya kemungkinan untuk menang dalam persaingan hidup. Bagaimana agar dapat bertahan menjalani hidup seperti ini? Dengan mencintai hidup, yaitu menjalani hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Rasul Petrus menasihati demikian. 1. Arti mencintai hidup. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ayat 10a, merupakan sebuah tawaran bagi mereka yang ingin mempunyai hidup yang sungguh-sungguh layak atau berharga untuk dihidupi. Hari baik yang dimaksud tidak berhubungan dengan hari yang dipilih orang untuk menikah, pindah rumah dan sebagainya, melainkan hari baik dalam pandangan Allah. Bahkan hari yang buruk bagi manusia menjadi hari baik bagi Allah. Hidup menjadi hari baik yang berharga untuk dihidupi apabila seorang menjalaninya sebagai ketaatan dalam memenuhi panggilan Tuhan. Ayat 9b menjelaskan arti panggilan itu adalah, hendaklah kamu memberkati untuk memperoleh berkat. Alkitab mencatat parafrase ini dalam rangkaian yang tidak terputus, yaitu hidup untuk memberkati, diberkati, memberkati, diberkati, dan seterusnya. Inilah panggilan tertinggi yang menjadikan kita dapat mencintai hidup. 2. Bagian yang dilakukan manusia untuk mencintai hidup. Hendaklah kamu memberkati merupakan bagian yang dilakukan manusia agar dapat mencintai hidup. Secara praktis, hal ini diuraikan dalam ayat 10 dan 11, yaitu dengan cara 1. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ini adalah kejahatan dari lidah yang harus dihindarkan, sehingga kita tidak menjadi seorang yang menghina dan kurang ajar, juga tidak mengeluarkan ucapan yang menipu dan tidak bermuka dua. 2. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Artinya adalah lari menjauh dari semua tindak kejahatan dan secara aktif melakukan apa yang baik dan berguna bagi banyak orang. 3. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kata mencari dan berusaha menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan perdamaian. Pada waktu kita mencarinya, perdamaian itu justru lari dari diri kita. Karena itu, diperlukan ketekunan untuk mengusahakan perdamaian ini. 3. Bagian yang dilakukan Tuhan agar manusia mencintai hidup. Untuk memperoleh berkat, bukan berarti manusia hidup untuk mengejar berkat, melainkan ini merupakan bagian yang Tuhan lakukan agar manusia dapat bertahan menjalani hidup dan mencintainya. Hal-hal ini yang dilakukan Tuhan bagi kita. Ayat 12. 1. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman kepada Kristus dan hidup benar mendapat perlindungan dari Tuhan. 2. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong.
Tuhan mau mendengar doa orang-orang benar. Obat penawar dalam menjalani kesusahan hidup adalah mengeluhkannya kepada Bapa di surga. 3. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amarah dan pembalasannya akan diberikan kepada mereka yang berbuat jahat, kepada orang percaya. Inilah pembelaan Tuhan dalam kesulitan di tengah-tengah penganiayaan. Sahabat Iktus, Tuhan menginginkan agar kita mencintai hidup yang diberikan kepada kita. Kita dapat menikmatinya karena hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hidup adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk memberkati setiap orang di sekitar kita, termasuk mereka yang berbuat jahat kepada kita. Dan perhatikanlah bagaimana pemeliharaan Tuhan menjadi sempurna bagi setiap orang percaya yang sedia memberkati orang lain. Saya mau menjaga lidah saya sehingga selalu mengucapkan kata-kata berkat dan bukan kutuk. Secara aktif, saya akan memikirkan dan melakukan apa yang berguna untuk membangun orang di sekitar saya. Saya harus mengusahakan perdamaian dengan mereka yang berbuat jahat kepada saya. Saya percaya Tuhan memberkati saya melalui perlindungannya di tengah penderitaan yang saya alami. Bahkan Ia selalu menjadi sahabat yang mendengar setiap seruan doa saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mencintai hidup dengan menikmati setiap hari sebagai kesempatan untuk memberkati dan memperoleh berkat? Dengan cara apa saya dapat memberkati orang di sekitar saya? Berkat apa yang Tuhan berikan untuk saya sehingga saya dapat mencintai hidup? Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk setiap hari baik yang Engkau sediakan bagi saya. Bahkan situasi yang sulit menjadi kesempatan bagi saya untuk memberkati orang lain, termasuk mereka yang telah berbuat jahat kepada saya. Setiap hari menjadi baik untuk saya karena ada berkat, perlindungan, pendampingan, dan pembelaan yang Engkau berikan bagi saya. Biarlah ketika saya melakukan apa yang berguna di masa sulit ini, hal itu menjadi kesaksian bagi orang lain untuk mengenal Engkau. Amin. Hari ini adalah hari baik bagi saya untuk memberkati orang lain dan memperoleh berkat dari Tuhan. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang. Maranatha, Kristus datang.